Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga Sumedang sadayana kumaha daraman. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Selamat berjumpa yang perdana dengan saya Baden Sambas sebagai pemandu di channel Nahdlatul Ulama Sumedang Online atau NUS Online. Alhamdulillah kali ini kami mengundang seorang mubaligh yang sangat kondang di Sumedang juga Jawa Barat. Beliau adalah sahabat dan guru saya, yakni Bapak Kiai Haji Fuad Ginan Burhanuddin, pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Tanjung Sari di Desa Gudang. Nah, ini orangnya ganteng banget dan beliau riwayat beliau dalam pesantren tahun 2000 sampai 2010 di pesantren Bantar Gedang ya, Tasikmalaya. Di Tasikmalaya, kemudian berpetualang kembali ke pesantren lain di pesantren seperti Darul Bawa Dakwah. Oh, Darul Ya, yang ada di Jawa Timur, nah, juga di Pondok Pesantren Cipulus, Pondok Pesantren Nyelempet, Pondok Pesantren banyak pondok-pondok pesantren ya, pasaran lah kalau istilah para santri NU. sanes ajengan paming pesantrenan telami gitunya supados kaluar ti pesantren janten santri jeung kiai anu masagi, amin ya rabbal Amin ya Allah ya. Nah, saat ini pemirsa warga Nahdiyin dimanapun berada akan membawa tema esensi saum dengan fikroh an-Nahdiyah. Assalamualaikum Pak Kiai, tasan disapa di itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya Samulina. Alhamdulillah saya Bang Esto. Tahu bahasa. Tacan. Alhamdulillah. Dinda dieu mah itu mah batal. Jeung Jeung saupena mah ketat deui Pak Kiai. Oh iya iya. Tembus wayah kieu tacan teh samopi. Iya, tacan ya. Tahun kemarin mah biasa. Biasa. Asal bagi kasep wae ganteng. Alhamdulillah. Menawi aya tutorialnya kepada ganteng. Nah, tutorialnya tidak boleh kurang duit. Insyaallah itu mempermudah. Seperti itu kan. Nah, kembali ke topik ya. Ya. Esensi daripada saum itu sendiri dengan fikroh an-Nahdiyah. Fikroh itu pemikiran daripada yang ada di NU seperti bersikap dan bersifat tasamuh, yaitu toleran. Toleransinya. Toleran itu solidaritas. Janten teu atelan saupami ningali pamungkaran di payunan tuh ujug-ujug sikat dah. Sadere gitu dengan akhlak gitu tah. Betul. Salajengna simkuring meningakeun sarehing NU itu adalah ormas Islam terbesar bahkan di dunia. Betul. Yang menerapkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, untuk saat ini Kiai barangkali bisa mengeksplorasi kondisi saum yang bagaimana yang menurut Kiai pahami dari kacamata itu sendiri. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fakir memberikan suatu pandangan sedikit tentang apa yang barusan akan disampaikan. Pada intinya puasa ini tidak akan terlepas dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yakni bahwa puasa ini ada 3 macam. Yang pertama adalah puasa awam. Ya, puasa awam itu ya puasa kita-kita lah mungkin ya, yang hanya puasa menahan lapar dan haus saja, tetapi hatinya tidak berpuasa, bibirnya tidak berpuasa, telinganya tidak berpuasa,
selalu mencari kejelekan daripada orang lain, selalu mencari daripada keburukan orang lain. Jadi puasanya itu hanya menahan lapar dan haus saja. Makanya kata baginda Nabi besar Muhammad SAW, betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak ada apa-apa, hanya ilal ju' wal 'atshu, hanya lapar dan haus saja. Ini yang disebut dengan puasa awal. Yang kedua adalah puasa khawas. Puasa khawas ini adalah puasa khusus. Artinya bukan hanya puasa dari menahan lapar dan haus saja, tetapi ia berpuasa dari penglihatan ataupun dari pendengaran ataupun dari kemaksiatan dan kezaliman. Nah, ini yang disebut dengan puasa khawas ya. Dan yang ketiga ini adalah puasa khawasil khawas. Nah, ini bukan hanya dia puasa menahan lapar dan haus saja, tetapi ia menahan hawa nafsunya, menahan dirinya, sehingga yang mengharapkan hanya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan fikrah NU itu kan? Tasammut tawajjuh, ini yang disebut dengan fikrah NU. Ya, ini bukan hanya puasa menahan lapar dan haus saja. Artinya kalau orang lain misalkan tidak berpuasa, kalau kita misalkan puasa dengan kita mencaci maki mereka, berarti kita tidak puasa, gitu kan? Dan belum tentu, misalkan belum tentu ini kebaikannya dan dosanya. Ini di dalam masalah kita itu kadang kita menganggap bahwa orang lain jelek, gitu kan? Dengan misalkan orang lain, contoh berbuat kejelekan tanpa harus disampaikan apa kejelekannya, lalu kita caci maki kejelekannya, itu belum tentu kejelekannya itu lebih jelek dengan dosa kita setelah kita mencaci maki mereka. Ya seperti itu. Ya, itu seringkali ditemukan ya terhadap orang-orang yang memang saya ini puasa, ingin memperlihatkan bahwa puasa, padahal puasa itu sebetulnya hanya Allah yang ajizibi. Nah, sementara saat ini apakah bisa kita memperlihatkan bahwa kesombongan melalui puasa, gimana Kiai? Memperlihatkan kesombongan. Ya. Justru gini ya, ini hadis riwayat daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW, ketika ada seseorang misalkan ngajak berkelahi ataupun bertengkar sama kita, hanya bilang anak soib, ini soib. Sesungguhnya aku telah berpuasa. Karena habis puasa ini adalah al-imsak, al-imsak al-muftirin. Jadi menahan dari sesuatu yang dapat membatalkan terhadap puasa. Bukan hanya karena gini, saya membaca dalam kitab At-Takhrir karangan daripada yang mulia Sayyid Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Di dalam masalah puasa, pembatalan ada yang dinamakan muftirat. Muftirat ini yang membatalkan terhadap puasa dan pahala puasa. Ada lagi yang dinamakan muhbitot. Muhbitot ini puasanya tidak batal, tetapi pahala puasanya yang batal. Nah, seperti yang tadi disampaikan bahwa ketika kita bertengkar ataupun apapun, nah ini itu yang namanya sombong, al-kibru, hasun, itu dapat membatalkan pahala saum itu. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan menjaga lisan untuk tidak mencaci maki, saat ini di rumah, kalau keluar banyak gangguan dan godaan, misalkan ninggalin gitu ya. Ya, betul. Kemudian diam di rumah pun, diam di rumah pun kadang ada godaan. Apakah hanya lisan saja? Kita kan bermain media sosial seperti Facebookan, Instagram. Di Facebookan ada yang selalu berkonflik, berseteru. Apakah kita harus juga menjaga jemari kita untuk tidak mencaci orang lain? Bagaimana? Iya itu juga. Itu yang dinamakan puasa kita itu. Apakah puasa kita mau termasuk puasa awam, hanya menahan lapar dan haus saja? Apakah puasa kita mau khawas? Apakah puasa kita mau khawasil khawas? Kalau misalkan puasa kita dari makanan kita jaga, tetapi ini nih
dari HP, an-nadru bisyahwat, melihat misalkan perempuan yang cantik, mungkin di luar rumah, di dalam rumah. Jangan menyangka bahwa ketika kita diam di dalam rumah itu nggak ada perempuan yang cantik. Dengan sekarang dengan handphone, perempuan cantik bisa kita lihat walaupun di handphone seperti itu. Jadi yang namanya itu tetap saja itu dapat membatalkan, mengurangi pahala puasa. Padahal setelah itu kan gampang, Kiai gitu. Ya, kan anda dulu syahwat. Anda dulu ya syahwat. Syahwat. Tombol ini itu ningali bujur muning ketika lamun keluar syahwat. Badang ieu. Coba tadi cangana dulu seksi pisan. Itu. Jadi anda dulu syahwat ini menjadi patokan. Tapi kira ini ningali bujur muning. Ya, yo. Nah, baik pemirsa, beginilah dia kultur di NU itu tina heureuy jadi serius. Di kultur di luar NU tina serius sok jadi heureuy kan. Nah seperti itu, makanya ya alhamdulillah kita itu sebagai warga NU gitu kan, makanya kita tidak boleh terlepas daripada jejak leluhur kita. Betul. Untuk mempertahankan ibadah puasa kita. Bahkan ulama-ulama dahulu lebih baik kita hekes tidur, itu kan, daripada kita keliaran jalan-jalan itu segala katingali gitu. Segala lupa katingali. Lebih baik kita tidur saja. Kalau biasa di Pangmenangan kan. Itu seperti itu kan, seperti itu insya Allah. Nah, makanya ada yang mengatakan tidur dalam puasa itu adalah ibadah gitu, tetapi ya ada catatan, tidak setiap yang tidur itu menjadi ibadah. Ada sebuah istilah gimana? man koma Ramadan summa nama summa koma summa nama faqad gana surifa, katanya gitu. Jadi barang siapa yang berdiri bangun di waktu saum, kemudian tidur, kemudian bangun lagi, kemudian tidur lagi, maka dia adalah pengikut Mbah Surip kan? Itu hadisnya maudu itu hadis. Itu maudu itu. Jadi bagi pemirsa, kita daripada keluyuran, ngabuburit sambil melihat sesuatu yang akan mengganggu pandangan kita terhadap pahala puasa, ya, betul. Lebih baik sebetulnya bukan tidur sih, yang daripada taya pada melar mending pulang gitu kan. Ayeuna mah daripada taya pada melar mendingan lalajo dan nyaksian podcast sareng Kiai Haji Fuad Ginan Burhanuddin. Beliau adalah sekaligus ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Kecamatan Tanjung Sari, kemudian pengasuh pondok pesantren Darussalam. Saat ini sedang menerima siswa. Silakan di dehesan lah di Desa Gudang ya Kiai ya. Ya, di Desa Gudang. Ya, senang abdinya. Alhamdulillah. Sama sen berkelali. Sami. Nah, sebagaimana jadi ya alhamdulillah. Tapi ya jadi gini kan, berbicara masalah puasa ya, sebetulnya kan kata puasa ini kalau menurut bahasa kacamata Islam ataupun agama ini bahasanya kan siap ataupun saum. Iya, bahasa Arab ya. Iya, kalau bahasa Arab. Iya, nama jadi puasa gitu ya. Karena kan puasa ini adalah dari kata upawasa. Jadi yang namanya puasa sebelum Islam datang, bahwa ketika kerajaan-kerajaan Nusantara dari mulai kerajaan Medang, Kamuliaan, atau dari mulai kerajaan Sunda Medang, kerajaan Kalingga, kerajaan Tarumanagara, kerajaan Galuh Pakuan, itu kita itu sudah melaksanakan menahan lapar dan menahan haus. Itu yang dinamakan upawasa. Upawasa. Bahkan Masya Allah, upawasa orang-orang Sunda, leluhur kita dahulu, ini upawasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi dia itu melalui proses yang dinamakan takhalli.
Jadi puasanya tuh puasa, Masya Allah, yang disebut puasa khawasil khawas. Jadi ini yang dinamakan puasa, upawasa. Sehingga ketika datang para aulia wali-wali Allah, ya kalau di Sumedang ini Kangjeng Pangeran Santri, ya Kangjeng Pangeran Santri, ayahanda daripada Eyang Prabu Gesan Ulun. Dan kebetulan barusan saya jalan-jalan dulu ke sana sebelum datang ke sini. Nah ini jadi lalu disampaikanlah bab ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, baru disampaikan ayat ini. Nah, ketika disampaikan ayat ini, maka untuk warga Jawa Barat, untuk warga Nusantara mungkin tidak terlalu asing dengan yang namanya saum, dengan yang namanya siam ini. Nah, makanya yang namanya puasa ini adalah bahasa budaya, bahasa nenek moyang kita dahulu. Itu makanya kalau yang namanya NU atau para aulia-aulia dahulu, para leluhur kita dahulu, Wali Songo khususnya, ini menyebarkan Islam itu lewat kebudayaan. Mereka ini bukan untuk menghancurkan negaranya, bukan untuk menghancurkan kerajaannya. Sehingga ingin menerapkan puasa di kerajaan, bukan dihancurkan kerajaannya lalu dijadikan kerajaan Islam, bukan. Tetapi dengan memperlihatkan akhlak daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan sehingga kerajaan raja-raja itu sangatlah tertarik kepada para aulia Allah. Seperti itu. Betul. Berarti semuanya kataklif lah menerima fikroh puasa menurut fikroh An-Nahdiyah, yaitu tasamu, tawazun, iktidal. Jadi adil. Ketika Kanjeng Pangeran Santri ingin menanamkan ruh-ruh keislaman melalui kebudayaan dan sesuai dengan kearifan lokal yang ada di Kerajaan Sumedang misalkan, tidak menggedor-gedor sebagaimana orang-orang yang radikal, tetapi memasukkan dengan secara perlahan. Ya, karena gini kan, ketika kita mau menyuruh puasa kepada orang lain, hati kita itu harus berpuasa. Ya. Harus berpuasa. Artinya ada istilah dari mata turun ke hati, ataupun gini istilah, kalau mulainya dari hati maka akan diterimanya juga dari hati. Nah ini jadi sehingga kalau kita mau menyuruh puasa, hati kita juga harus puasa dulu, harus benar-benar puasa. Sehingga para aulia wali-wali Allah emang suri tauladan bagi kita. Dan para penerus para aulia-aulia Allah ini adalah ulama-ulama NU, ulama-ulama terutama yang mulia, para pendiri NU. Jadi larasnya orang ulah hilap di NU mah ulah hilap karena ayat, jeung ulah hilap karena uyut. Cik kumaha jeung kan serajengna. Masya Allah. Jadi dulu itu kan, ketika banyaknya ulama-ulama dari Timur Tengah menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ke warga Nusantara ini tidak sedikit orang yang ulama-ulama yang dibunuh pada saat itu. Karena apa? Karena yang namanya nyuguh haram, musyrik, itu langsung dibunuh pada saat itu. Karena warga Nusantara itu belum paham, masih nol. Ketika ini musyrik, baik, temuan nyuguh, ini musyrik, ini bikin sasajen. Musyrik, ini haram. Itu dibunuh. Bahkan saya membaca buku karangan Kiai Agus Sunyoto, ya, itu karangan Kiai Agus Sunyoto, sampai di dalam kitab Kiai Agus Sunyoto atau bukunya Kiai Agus Sunyoto itu Atlas Wali Songo, itu puluhan ribu warga dari Timur Tengah dikirim ke Nusantara untuk menyebarkan keislaman. Itu semuanya habis dibunuh. Karena apa? Karena itu yang tadinya ini bid'ah, ini haram asli loh, Pak. Itu dari kitab Atlas Wali Songo Kiai Agus Sunyoto. Nah, makanya yang namanya ini ulama-ulama, ya, kurun daripada Syekh Subakir, terus Syekh Jumadil Kubro, Syekh Sulaiman Al-Baghdadi,
terus yang dengar Syekh Lemah Abang, Syekh Datuk Abdul Jalil, mereka itu ketika menyebarkan Islam bukan menghancurkan budaya, bukan menghilangkan budaya, tetapi memperkuat budaya. Islam itu bukan untuk menghancurkan negara, Islam bukan untuk menghancurkan kerajaan, tetapi untuk memperkuat kerajaan. Itu. Ketua orang baca gila. Itu. Betul. Aslinya kan. Sehingga apa? Sehingga Kanjeng Pangeran Santri Sumedang ini, Kanjeng Pangeran Santri itu dengan akhlaknya yang sangat luar biasa, ya, sehingga Ratu Inten Dewata, padahal itu seorang ratu, dia mengabdikan dirinya kepada Kanjeng Pangeran Santri. Ia memberikan kerajaannya kepada Kanjeng Pangeran Santri. Mana we pokoknya mah min huluin ila sukuin. Bukan jamin budep. Itu sampai diberikan kan. Itu Masya Allah. Karena apa? Karena akhlak daripada Kanjeng Pangeran Santri ini. Nah, karena apa? Karena Kanjeng Pangeran Santri bukan ingin merubah tatanan daripada Keraton Sumedang Larang, bukan ingin merubah kebudayaan daripada Keraton Sumedang Larang, bukan, tetapi memberikan keilmuan pemahaman. Lamun jalma geus ngarti eta teh salah, eta teh madarat, pasti eta jelema bakal ditinggalkeun lamun menang hidayah ya Allah. Wa ma alaina ilal balagul mubin. Kita hanya menyampaikan saja. Allah yang memberikan hidayah dan petunjuk. Nah, ini para wali. Ini Kanjeng Pangeran Santri itu sangat luar biasa, menyebarkan, membawa risalah dengan ilmu konsep kasumedangan. Kasumedangan itu karahayuan. Jadi silih asa, silih asih, silih asuh, silih wangi, silih senyitan. Kalau disinkronkan ilmu kasumedangan yang silih asa, silih asuh, silih asih itu sama enggak dengan konsep yang ada di NU sendiri? Iya sama. Karena apa sama? Karena konsepnya itu dari Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Jadi akhlak. Iya, bikin contoh itu sangat mudah. Jadi contoh itu sulit. Nah, kalau yang namanya wali, kalau yang namanya ulama, para pendiri NU itu bukan hanya dia bikin contoh, tapi sekaligus jadi contoh. Seperti Rasulullah. Makanya wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa innaka sesungguhnya engkau Muhammad la'ala khuluqin 'adzim. Yakin berada di dalam akhlak yang terpuji. Ini baginda Nabi yang menyebut itu adalah Allah. Nah, ilmu konsep kasumedangan itu dan konsep ulama NU ini kan kasumedangan itu kan dibawa oleh Kanjeng Pangeran Santri misalkan. Kanjeng Pangeran Santri itu putra daripada Sunan Pamalekaran, Syarif Muhammad. Syarif Muhammad itu putra Syekh Abdurrahman Sunan Panjunan. Sunan Panjunan ada yang mengatakan ke Syekh Nurjati dulu, lalu ke Syekh Abdul Kahfi, lalu ke Syekh Sulaiman Al-Baghdadi. Ada yang mengatakan dari Syekh Abdurrahman langsung ke Syekh Sulaiman Al-Baghdadi. Syekh Sulaiman Al-Baghdadi ini putra daripada Syekh Ahmad Jalaluddin Khan, putra daripada Syekh Abdullah Khan, putra daripada Syekh Abdul Malik Al-Muhajir, Syekh Abdul Malik Ad-Domat Khan, putra daripada Syekh Amil Faqih, putra daripada Syekh Muhammad Usaim Mirbad, putra daripada Syekh Muhammad Khalil Qasam, putra daripada Syekh Alwi Sani, putra daripada Syekh Muhammad, putra daripada Syekh Alwi Awal, putra daripada Syekh Ubaidillah, putra daripada Syekh Ahmad Al-Muhajir, putra daripada Syekh Isa Nagib, putra daripada Syekh Muhammad Nagib, putra daripada Al-Imam Ali Muraidi, putra daripada Syekh Ja'far Shadiq, Syekh Ja'far Shadiq, putra daripada Syekh Muhammad Bagir, putra daripada Al-Imam Ali Zainal Abidin, putra daripada Syekh Husain, putra daripada Sayyidatina Fatimah, putri daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ya, makanya konsepnya adalah ini konsepnya ya silih asa, silih asih, silih asuh. Rahmatalil alamin, Rahman jeung Rahim. Nah ini, jadi ayat nyambungkeun ayat tanpa lewat kauyut mah gitu langsung geningan tadi ieu bid'ahnya baheula langsung dipaehankan. Ayeuna untung Kan disebut sanad ya. Nah ini sehingga pentingnya sanad. Islam di Indonesia, bayangkan kan? Bayangkan oleh warga Sumedang khususnya warga Jawa Barat, warga NU, bayangkan lenyepan lah.
Indonesia ini agamanya, Nusantara ini berwarna. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Konghucu, ada Katolik, ada Buddha, ada Hindu, ada ateis, ada kejawen, kalau kepercayaan, ada Sunda Wiwitan. Lalu para wali masuk. Jasa daripada para wali ini, leluhur kita dahulu ini, sehingga menjadi Islam terbesar di Indonesia, di dunia bahkan. Dan paling sangat sulit untuk diobok-obok. Aslinya kan. Kalau Suriah, itu negara-negara Timur Tengah, Eropa. Dulu saja di Spanyol, Jerman itu negara terbesar umat Islam. Singapura saja dulunya itu hampir 99% Muslim sekarang. Tapi Indonesia ini apa? Karena kita faham antara ayat dan uyut. Uyut itu apa? Uyut itu adalah sanad. Uyut itu apa? Leluhur kita. Makanya jas merah, jangan lupakan sejarah. Makanya kita itu harus menghargai leluhur kita. Bagaimana cara kita menghargai leluhur kita? Jaga makomnya, peninggalannya, ziarah kepada leluhurnya sesuai kata baginda Nabi, fajuruha, nahaitu majatul fajuruha. Nah ini seperti itu kan konsepnya. Ini Masya Allah, kita itu jangan melupakan daripada sejarah. Terutama ini Sumedang ini yang sangat luar biasa, yang perlu harus kita angkat sejarahnya. Alhamdulillah. Dari makna dan esensi puasa menurut Fikroh Hadiah sudah terbuka secara mendetail. Intinya adalah bahwa kita semua jangan pernah lupa kewajiban kita sebagai seorang muslim, terlebih dalam hal ini seorang jamaah atau jamiah An-Nahdiyah, tidak lupa dengan kewajibannya. Jangan lupa akhlak kita sesuai dengan akhlak Rasulullah yang diturunkan kepada guru-guru kita. Karena kita mah tebih teuing lah langsung guru orang Kanjeng Rasul, berarti kan sami jeung sahabat Nabi ari kitu. Orang mah ngan salkeun muridna Bapak Kiai Anu misalkan abi simpeureun ngawas ka Pak Kiai Fuad Ginan, aku aja kan murid Kiai Fuad, ulah ujug langsung ka Kanjeng Rasul. Saha guruna Allah. Ini Masya Allah, ini ada kita karena gini kan, ada pemahaman ida sama Quran wal hadis. Idza ta'arada al-Qur'an wal hadis kudimal hadis ala al-Qur'an. Ketika pagedrug lah, bertabrakan antara penerangan Quran dan hadis, maka dulukanlah hadis daripada Al-Qur'an. Nah, pemahaman orang-orang zaman sekarang itu, ya dulukan Al-Qur'an lah, karena Al-Qur'an itu lebih dekat kepada Allah. Ketika bertentangan antara Quran dan hadis, itu dulukanlah hadis daripada Al-Quran. Loh, kenapa didulukan hadis? Karena tidak ada orang yang lebih paham terhadap hadis kecuali baginda Nabi. Al-Quran kecuali baginda Nabi. Sekali lagi, tidak ada yang lebih paham terhadap Al-Quran kecuali hadis baginda Nabi. Makanya ketika ini bertabrakan nih pemahaman nih, Al-Quran, hadis. Wah, udah aja ambil saja pendapat Al-Quran, karena pendapat Al-Quran itu lebih dekat kepada Allah. Hadis itu jauh lah, pelantara lewat Rasulullah. Tidak, dahulukanlah hadis. Kenapa? Karena yang paham Al-Quran itu adalah hadis. Dan ketika ada nih hadis dan ijma ulama dan qaul ulama, maka dulukanlah qaul ulama daripada hadis. Loh, kenapa? Karena yang lebih paham terhadap apa? Terhadap hadis ini adalah ulama seperti Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, dan imam-imam yang lainnya, Imam Syafi'i, Muhammad. Jadi kita jangan mengambil jalan tol, pemirsa, warga yang mentang-mentang Al-Quran dan Allah mewajibkan jihad, wajah hidup, orang ngaji ahad helawe lah, wajah hidup, ngaji ahad jihad gitu kan, tapi tanpa memahami sebuah konteksnya. Maka dari itu bersanad atau berguru kepada orang yang memahami tentang ilmu keagamaan adalah wajib hukumnya agar hidup kita tidak tersesat. Oke, alhamdulillah hari ini sudah mendekati maghrib, Kiai. Terima kasih banyak atas segala pemaparannya. Sama-sama di channel ini.
NU Sumedang Online. NU Sumedang Online. NU Sumedang Online. Ya, jangan lupa untuk mensubscribe. Nah, dan komentar silahkan. Ya. Komentarnya bentuknya crash ya untuk bantuan. Ya, buat iklan mangga gitu lah. Oke, untuk hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga menjadi sebuah taufik untuk saya sendiri dan kita semua. Amin. Hadanallahu wa iyyakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.